الرحيم. حمل السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم متاع الصحابة. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد قال: سألت سفينة عن اسمه فقال: إني مخبرك باسمي، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت: لما سماك سفينة؟ قال: خرج ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال: أبسط كساءك، فبسطته فجعل فيه متاعهم ثم حمله عليه فقال: احمل ما أنت إلا سفينة. قال: فلا حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو 5 أو 6 ما ثقل علي. Kisah mengenai seorang sahabat Safinah membawa barang-barangnya para sahabat. Diriwayatkan dari Abu Nuaim dari Sa'id, beliau mengatakan, suatu ketika aku bertanya kepada Safinah, seorang sahabat namanya Safinah, seorang laki-laki. Aku bertanya, wahai Safinah, kenapa engkau ini namanya kok Safinah, itu kenapa? Karena Safinah ini maknanya kapal artinya. Maka Safinah mengatakan, aku diberi nama Safinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan demikian? Oh, itu ada ceritanya. Suatu ketika kami sedang keluar bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mereka keberatan membawa barang-barang mereka. Berarti ini menunjukkan para sahabat itu kalau khurut persiapannya banyak juga. Bukan hanya khurut badan saja. Maka ketika melihat para sahabat mereka keberatan membawa barang-barangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, kamu buka kain kamu. Maka aku pun menggelar kainku, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk meletakkan barang-barangnya di atas kainku tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepadaku, ihmil ma anta illa safinah. Kamu bawa semua ini, tidaklah kamu kecuali kapal. Maka Safinah mengatakan, ketika aku mengangkatnya, maka andai kata saat itu aku diperintahkan untuk mengangkat beban yang biasa di bawah 1 unta atau 2 unta, bahkan 6 unta pun saya tidak merasakan keberatan sama sekali. Ini satu cerita yang pendek tapi penuh dengan pelajaran. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pentingnya kehadiran seorang yang siap hikmat di dalam perjuangan ini. Dalam perjuangan ini ada tugas-tugas penting, tugas dakwah, ada tugas taskil, ada tugas khususi, ada usuli. Tidak kalah pentingnya juga tugas khidmat kepada orang-orang yang mengamalkan agama. Sebagaimana yang terjadi di dalam rombongan Rasulullah SAW. Ketika dalam perjalanan para sahabat keberatan membawa barangnya, maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menjadi tim khidmat, yaitu Sayyidina Safinah radhiyallahu anha. Maka kita ini sekali-kali jangan memandang remeh
amal agama yang bernama khidmat ini. Di dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau mendengar para sahabat sedang memuji temannya. Ini orang ini hebat betul. Setiap jalan mesti baca Al-Quran, kalau berhenti mesti sholat. Maka Rasulullah SAW beliau bertanya, orang yang suka sholat terus itu yang bagian mencukupi kebutuhannya siapa? Kami ya Rasulullah. Yang bagian kasih makan kuda dia, unta dia siapa? Kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, kullukum khairun minhu, kalian yang bagian khidmat itu lebih baik daripada yang sholat tadi. Jadi pekerjaan khidmat ini bukan pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang luar biasa. Maka kadang-kadang orang kelihatannya remeh, cuma masak di dapur, tapi di sisi Allah dia itu adalah wali-wali Allah SWT. Maka kalau kita ini dapat tugas khidmat, targetnya sebulan penuh, insyaallah. Kemudian dari sini juga bagaimana barokahnya doa Rasulullah. Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada Safinah, wahai Safinah, bawa ma'angta illa Safinah, tidaklah kamu ini kecuali kapal. Maka ketika Rasulullah mengatakan tidaklah kamu ini kecuali kapal, Safinah mengatakan, andai kata bebannya 6 unta saat itu suruh membawa saya, maka saya tidak akan merasakan kecapean. Maka di sini menunjukkan bagaimana rahasia ketaatan kepada Rasulullah SAW. Orang tuh kalau taat baginda Nabi, perkara yang gak mungkin jadi mungkin, perkara yang berat jadi ringan, asalkan taat. Tapi orang tuh kalau gak taat, perkara ringan pun gak kuat ngerjakan. Seperti sholat 5 waktu ini, Masya Allah, ringan. Satu hari cuma 5 kali. Tapi kalau kita nggak ada ketaatan, maka kita pun sholat 5 waktu nggak akan kuat ngerjakan. Ini keluar 1 tahun, Masya Allah, berat. Tapi kalau kita taat, maka 1 tahun akan jadi ringan. Maka prinsip di dalam memperjuangkan agama ini bukan kekuatan, bukan. Prinsip dalam memperjuangkan agama, ketaatan. Selagi dalam hati kita ada sifat ketaatan, maka takaza sebesar gunung pun seakan-akan kita ngangkat 1 piring saja. Tapi kalau kita nggak ada taat, takaza nyuci piring saja, rasanya seperti nyuci 1000 lengser. Maka bagaimana kita ini wujudkan sifat taat di dalam hati kita. Insyaallah hadirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وملائكتك المقربون ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وملائكتك المقربون صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.